Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Mega Puspita Ramadhani, NIM 21143111011, kelas Teknik Informatika kelas 1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT tentang materi ANN. Baik, langsung saja saya mulai. Nah, apa sih ANN itu sendiri? ANN itu sendiri merupakan singkatan dari Artificial Neural Network atau juga bisa disebut dengan jaringan saraf tiruan atau disingkat JST. Nah, dalam ilmu komputer, ANN atau JST ini sendiri merupakan bagian dari Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan AI. Nah, konsep pemikiran ANN atau JST itu seperti ini. Contohnya itu manusia. Manusia itu mampu mengenali wajah temannya yang sudah lama tidak bertemu. Tapi manusia ini masih bisa kenal sama temannya yang sudah lama tidak bertemu ini. Bahkan manusia juga dapat mampu mengenali suara, kemudian gestur, kemudian juga mungkin irama langkah kaki seseorang. Nah, mungkinkah teknik komputasi ini mampu meniru jaringan saraf manusia tersebut? Nah, apa sih apa sih ANN itu sendiri? ANN itu sendiri itu merupakan suatu upaya manusia untuk membuat sistem yang kerjanya itu hampir sama dengan jaringan saraf manusia asli. Nah, JST sendiri mempunyai struktur yang tersebar paralel. Kemudian sehingga mempunyai output yaitu sehingga menghasilkan output yang benar untuk input yang belum pernah dilatih. Kemudian bagaimana otak kita bekerja dalam mengenali pola? Nah, seperti ini contohnya. Bisa dilihat ini merupakan sebuah kartun atau animasi yang mirip dengan seseorang. Nah, otak kita ini mampu memikirkan siapa kartun atau tokoh tersebut dalam manusia aslinya, wujud manusia aslinya, yaitu Pak Jokowi. Nah, kemudian ini mirip siapa? Ini merupakan salah satu contoh animasi atau kartun yang bahkan sosok manusia aslinya, wujud aslinya itu tidak ada, tapi kita itu mampu untuk mengenali tokoh kartun tersebut. Nah, kemudian kita juga otak manusia juga mampu mengenali berbagai ekspresi wajah pada manusia itu sendiri. Nah, padahal ekspresi wajah itu sendiri berbeda-beda setiap manusianya sendiri. Nah, ini contohnya adalah ekspresi wajah dari seseorang yang berumur 30 tahun dan seseorang dengan yang berumur 70 tahun. Mereka mempunyai ekspresi yang sama, tapi dalam mengekspresikannya itu berbeda karena umurnya juga berbeda, kemudian gesturnya juga berbeda. Tapi kita mampu untuk mengenali ekspresi-ekspresi tersebut. Nah, ini dia. Otak kita ini mampu mengenali pola yang berubah-ubah, bahkan pola yang belum pernah kita kenali sebelumnya dengan metode mencari kemiripan atau similarity. Nah, beginilah cara yang diberikan oleh ANN atau JST itu sendiri. Dan bagaimana kerjanya? Nah, ini merupakan contoh sel saraf terkecil,
sel jaringan saraf terkecil pada manusia yang disebut neuron. Dan kemudian ini adalah contoh dari wujud struktur dalam ANN atau CSP. Nah, kemudian yang gambar A ini sendiri merupakan bentuk neuron saraf manusia, dan B juga ini tiruannya atau bisa disebut tiruan dari saraf neuron ini atau cara kerja ANN atau CSP. Nah, yang C ini kumpulan dari beberapa saraf neuron manusia, dan juga D ini merupakan tiruan dalam ANN atau CSP-nya, tiruan neuron dalam ANN atau CSP-nya. Nah, kemudian bagaimana cara kerja neuron ANN atau CSP itu sendiri? Sebuah nilai dari data layer input diproses secara waveform atau dapat disimbolkan sebagai sigma, untuk kemudian disaring atau difilter oleh sebuah fungsi aktivasi, dan kemudian keluarlah hasil atau outputnya sebagai keluaran dari neuron tersebut. Selanjutnya, nah beginilah kalau dijadikan rumus, yaitu proses awal dari neuron adalah waveform dengan rumus sebagai nampak di atas, yang dimana AJ ini merupakan nilai aktivasi dari unit J, yaitu WJ ini merupakan bobot dari unit J ke unit I, kemudian I merupakan penjumlahan bobot dan masukkan ke unit I. Kemudian hasilnya akan dimasukkan kepada fungsi aktivasi berikutnya. Nah, fungsi aktivasi itu sendiri memiliki fungsi, yaitu untuk menyaring dan memfilter hasil perhitungan dari waveform sebelumnya untuk dijadikan output dari neuron tersebut. Fungsi aktivasi ini memiliki banyak fungsi yang dikenal hard limit, kemudian ada threshold, linear, sigmoid, dan ReLU. Nah, kemudian ini adalah fungsi aktivasi hard limit yang linear, yang sigmanya mungkin seperti ini dapat digambarkan, yang memiliki nilai yaitu antara 0 dan 1. Kemudian ada hard limit bipolar yang memiliki nilai yaitu antara 1, 0, kemudian min 1, atau bisa disebut juga memiliki nilai antara 1 dan min 1. Kemudian ada fungsi aktivasi threshold, ada threshold linear yaitu seperti ini, dan threshold bipolar yaitu seperti ini. Kemudian ada fungsi aktivasi linear identitas, yaitu Y merupakan sama dengan dari X. Kemudian ada juga fungsi aktivasi sigmoid linear yang memiliki rumus Y sama dengan Fx sama dengan 1/1 plus E min delta X. Nah, arur atau proses ANN itu sendiri memiliki proses sebagai berikut, yaitu desain. Yang pertama kita harus mempersiapkan datanya dulu. Mempersiapkan data itu seperti fiturnya seperti apa, terus normalisasi data, kemudian melakukan data training juga. Nah, kemudian ada desain arsitekturnya ANN, yaitu menentukan jumlah layer, kemudian menentukan jumlah neuron tiap layer, dan fungsi aktivasi masing-masing layer. Kemudian kita menentukan algoritma training atau pelatihannya itu menggunakan apa. Ada supervised atau unsupervised, ada learning rates, ada proses pelatihan epoch atau target errors. Kemudian kita simpan model ANN-nya, dan kemudian
step terakhir yaitu implementasi ANN, yaitu model yang telah di-training sebelumnya. Nah, proses desain ANN atau JST sendiri di tahap rancangannya dilakukan menjadi 2 tahap, yaitu mempersiapkan dataset yang digunakan sebagai data latih dan data uji. Kemudian merancang arsitektur ANN berdasarkan atribut-atribut yang ada pada dataset yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, ini ada contoh desain dataset ANN yang memiliki atribut dan objek sebagai berikut. Kemudian desain dataset ANN ini merupakan data yang valid, dataset yang baik ya. Dataset yang baik itu adalah mempunyai data yang valid, kemudian memiliki fitur atau atribut yang signifikan, kemudian jumlah objek yang cukup, yaitu lebih dari 1000. Semakin baik datasetnya, hasil outputnya itu semakin baik pula, atau semakin baik pula hasil keputusan yang diambil. Outputnya nanti itu akan semakin baik. Kemudian juga bisa digambarkan atau diagramnya itu seperti ini. Dataset, terus di training ini ada training, kemudian validation, kemudian di testing. Umumnya dataset yang dimiliki itu dibagi menjadi 2. 70%-nya untuk data training dan 30%-nya itu untuk data uji atau data tes. Nah, desain arsitektur ANN yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Setelah dataset diambil, maka dilakukan desain arsitektur ANN berdasarkan dataset tersebut. Seperti jumlah atribut dataset menjadi jumlah inputan pada ANN atau neuron layer input. Masing-masing neuron input memiliki fungsi bobot sendiri-sendiri. Ditentukan juga menggunakan fungsi aktivasi yang sesuai dengan model atau keputusan output yang diinginkan. Nah, ini adalah proses pelatihan data latih, terus arsitektur ANN di training, kemudian menjadi model ANN. Nah, proses pengujian ANN, setelah proses training ANN diselesaikan, maka model ANN yang dihasilkan dari proses training tersebut diuji dengan dataset pengujian yang disediakan sebelumnya. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian dibandingkan hasil output ANN dengan target uji. Semakin kecil error atau selisihnya, maka semakin baik model ANN-nya. Kemudian proses implementasi ANN. Pada tahap terakhir adalah menerapkan model ANN yang telah lulus pengujian tadi untuk diterapkan pada langsung data yang nyata atau data real time. Pada tahap implementasi ini, tinggal dipakai model ANN tersebut secara berulang-ulang tanpa melewati tahap training atau pelatihan ataupun tahap pengujian. Nah, seperti ini model diagramnya. Contoh implementasi atau penerapan. Bentuknya seperti ini. Nah, contoh kedua juga seperti ini. Untuk ketiga juga seperti ini. Untuk keempat, nah, model based ANN. Sistem ANN merupakan model based, yaitu sistem yang berdasarkan suatu pemodelan. Adapun yang disimpan sebagai hasil proses pembangunan sistem ANN atau JST, yaitu model yang telah dilatih. Isi dari model yang disimpan dan siap untuk digunakan tersebut adalah arsitektur ANN, yaitu layers, neuron, dan fungsi aktivasinya. Kemudian ada bobot masing-masing relational neuronnya, yaitu hasil akhir proses pembangunan sistem
ANN itu adalah suatu model yang siap pakai dan siap diimplementasikan di berbagai kondisi, yaitu secara real time. Nah, kemudian perseptron. Perseptron ini merupakan arsitektur yang terdiri dari suatu atau lebih lapisan pemrosesan yang disebut juga dengan layer. Untuk permasalahan sederhana bisa diselesaikan dengan satu layer saja atau disebut dengan single layer perseptron. Sedangkan pada kasus yang lebih kompleks dibutuhkan beberapa lapisan yang sering disebut multi-layer perseptron. Kemudian jumlah pada multi-layer perseptron ini disebut juga dengan hidden layer. Tergantung seberapa kompleks permasalahan yang akan diproses, dan semakin kompleks maka dibutuhkan semakin banyak hidden layers atau layers ini sendiri. Nah, berikut adalah contoh pada aplikasi clustering. Jika data yang dipisah dengan garis linier, maka dikategorikan dengan kasus sederhana. Nah, tapi jika tidak bisa, maka clustering membentuk pola yang tidak beraturan, maka dikategorikan pada permasalahan yang kompleks seperti ini. Nah, arsitektur single layer ini memiliki contoh yang hampir sama dengan ANN, dan jumlah neuron input disesuaikan dengan jumlah fitur pada dataset yang digunakan. Nah, ini merupakan contoh arsitektur ANN multi-layer perseptron untuk classifier. Dia memiliki 6 neuron untuk 6 fitur dataset. Kemudian target 2 kelas, maka dibuat 2 output neuron. Maka setiap data ini memiliki 2 output neuron. Targetnya itu memiliki 2 output. Kemudian 2 hidden layer ini mewakili kompleksitas 2 kelas. Hidden layer pertama memiliki 12 neuron, hidden layer kedua memiliki 5 neuron. Kemudian proses training atau pelatihan. Nah, proses data training pelatihan ini melibatkan 2 tahap perhitungan, yaitu perhitungan forward atau langkah maju, kemudian backward, yaitu umpan balik gitu, kayak bolak-balik gitu. Nah, perhitungan feed forward dalam ANN adalah satu kali langkah perhitungan dan input hingga output, yaitu perhitungan sigma dan fungsi aktivasi. Nah, ini merupakan contoh perhitungan forward perception, yaitu memiliki nilai X1 sama dengan 0,7, kemudian X2 sama dengan 2,1, kemudian biasnya itu 1. Adapun bobotnya itu Wx1 adalah 0,5, Wx2 adalah 0,3, kemudian Wb adalah 1,2. Tentukan fungsi objek jaringan SLP tersebut jika fungsi aktivasinya adalah threshold bipolar. Kita lihat threshold bipolar ini memiliki nilai berapa pada screen-nya. Threshold bipolar. Nah, berarti memiliki nilai antara nilai 1 atau min 1 hasil outputnya itu sendiri. Kembali ke pertanyaan soal. Nah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus, yaitu X2 kita ketahui 1,2, kemudian X1 nya dikali dengan bobot X1, kemudian ditambah dengan X2 dikali dengan bobot X2 yang ditemukan hasilnya seperti ini, 0,92. Karena itu lebih dari 0, maka keluaran dari jaringan tersebut adalah 1. Kan 0,92 ini lebih dari 0, maka
outputnya ini 1. Jika nanti hasilnya ini adalah kurang dari 0 atau hasilnya itu minus, maka itu outputnya 0,1. Nah, ini seperti ini. Kita coba di Excel-nya langsung ya. Kita misalkan X1-nya kita buat 0,1. Kita misalkan X1-nya kita buat 0,3, kemudian X2-nya kita buat ngawur aja, coba kita buat 3. Kemudian kita bobotnya ini coba kita buat sama. Hasilnya 1 juga. Hasilnya lebih dari 1 dan merupakan output hasil Y-nya merupakan 1. Kita coba cari apabila hasilnya ini kurang dari 0. Kita coba cari ya. Ini mungkin 5. Ini mungkin 1,1. Kita coba ini berbeda. Kita coba min 1, kemudian kita coba 0,9, kita coba hasilnya 0, hasilnya 0, hasilnya 1. Bipolar two-step ini. Kemudian ada contoh lagi feed forward untuk menentukan jenis apel, yaitu antara warna merah dan kuning. Yaitu merah itu 0 dan sangat kuning itu 1. Terus buat buah, apel itu antara 0,1 sampai 0,3 dan melon itu antara 0,5 sampai 5. Outputnya itu adalah 0 atau 1. Yaitu 0 itu apel dan 1 itu melon. Ini outputnya, tinggal kita masukkan saja di sini. Kita coba nih warnanya tadi kalau apel apa? Warnanya merah. Jadi kita coba 1. Beratnya kita coba 3. Merupakan melon juga. Selanjutnya, nah kalau perhitungan backward atau maju mundur ini sendiri kebalikannya dari feed forward yang langsung maju langsung keluar outputnya tanpa perlu bolak-balik menghitungnya. Maka langkah selanjutnya setelah perhitungan feed forward ini perhitungan back forward atau lebih sederhananya langkah mundur, yaitu apapun hasilnya dari output feed forward akan dikembalikan lagi ke proses awal di input layer, yaitu disebut juga umpan balik, langkah umpan balik. Nah, seperti ini sedikit rumit dari perhitungan, sedikit ya, lebih rumit dari perhitungan feed forward. Pada perhitungan backward ini yang diumpan lagi ke depan itu adalah selisih antara nilai outputnya feed forward dan nilai target yang semestinya dari dataset. Nah, nilai selisih ini digunakan kembali untuk mengubah sebuah bobot pada layer input dan bobot pada layer selanjutnya. Kemudian contoh metode training ANN itu pada menggunakan proses
forward dan back forward itu adalah metode trainingnya back propagation atau breaking yang bisa dilihat seperti ini. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT tentang materi UNN ini. Kemudian saya akan mencoba memperlihatkan sebuah contoh ANN sendiri yang saya coba. Nah, pertama saya menggunakan berbagai inilah ini sebagai ini lupa. Jadi kalau ini kan kita coba import dulu. Sudah selesai, kemudian kita menyiapkan dataset, kemudian menyiapkan dataset. Nah, misalnya kita memiliki dataset yang terdiri dari fitur X dan target Y. Nah, kemudian kita membuat model ANN. Di sini saya membuat model ANN memiliki dua layer. Layer pertama yaitu memiliki menggunakan ReLU, dan layer kedua memiliki sigmoid. Nah, kemudian kita mengkompilasi modelnya tersebut. Ya, kemudian kita melatih langkah selanjutnya yaitu melatih atau men-training dataset tersebut. Karena proses training itu sendiri ada dari 1/1000 data, jadi kita training big data itu sendiri itu. Nah, setelah proses training selesai, kita mengevaluasi model. Nah, sudah dapat, kemudian kita memprediksi dengan model yang sudah dilatih sebelumnya, yaitu ini yang lebih banyak kita memprediksi. Nah, kemudian keluar deh hasil outputnya seperti ini. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kata atau salah kata yang dikarenakan kurang mampunya saya atau kurang ilmu dalam berbahasa. Mohon maaf lagi sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.